kita berbicara tentang ihsan sebagai buah dari ketakwaan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dari ayat itu kita mendapatkan petunjuk bahwa ihsan adalah buah dari ketakwaan. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang berbuat kebaikan yang lahir dari diri orang itu, kebaikan dalam kehidupan mereka, baik kepada dirinya, begitu juga kepada orang lain. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berlaku ihsan kepada segala sesuatu, berarti orang yang bertakwa berbuat ihsan tidak hanya kepada manusia, juga kepada makhluk yang lain, bahkan kepada lingkungan. Jadi orang yang bertakwa tentu pantang bagi dia untuk merusak lingkungan, menebangi pepohonan, menggunduli hutan yang ujungnya malah membawa mafsadah, kerusakan kepada kehidupan orang banyak. Jadi bukanlah orang yang bertakwa yang membuang sampah sembarangan, ya. Bukanlah orang yang bertakwa yang melakukan perbuatan yang memudaratkan, yang mengganggu kenyamanan orang. Orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dari dirinya lahir sikap ihsan kepada segala sesuatu. Itulah muttaqin. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim ternyata buah dari ketakwaan itu bukan hanya dorongan di dalam diri mereka, lahir dorongan untuk berbuat baik, tetapi juga dalam diri orang yang bertakwa itu lahir sensitivitas, disensitif dengan kedurhakaan dan kemaksiatan sehingga mereka cepat tersadar. Nah, itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa bukan kebal hati mereka, bukan keras hati mereka, tapi sensitif dengan perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Karena itu mereka tidak sulit untuk menyadari kekeliruan mereka, kesalahan mereka. Nah, firman Allah dalam surah Ali Imran ini ayat 135 merupakan sisi yang berimbang pada diri orang yang bertakwa. Pada ayat 134 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan karakter, perangai, perilaku mereka yang gemar berbuat kebaikan.
Tapi tentu yang perlu disadari bahwa manusia walaupun dia sampai ke derajat muttaqin, mendapatkan taqwa di dalam diri mereka, bukan berarti mereka berada pada posisi seperti malaikat. Bukan berarti mereka berada pada posisi ma'asum, terpelihara dari dosa. Jadi jangan ada yang membayangkan atau mengatakan bahawa orang bertakwa itu tidak berdosa, tidak mungkin tersalah. Tidak ada. Orang yang bertakwa tetaplah manusia biasa dan tidak maksum dari kesalahan. Karena dalam keyakinan kita kaum muslimin, yang maksum itu hanyalah Nabi dan Rasul. Mereka tidaklah seperti malaikat yang senantiasa berbuat taat, tidak pernah durhaka. Orang yang bertakwa bisa saja terjatuh ke dalam perbuatan yang keliru, kepada perbuatan kemaksiatan. Karena mereka bukanlah Nabi, bukanlah Rasul yang ma'asum. Kalau akan tersalah saja datang peringatan dari Allah untuk menjaganya supaya jangan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Itu Nabi dan Rasul. Orang yang bertakwa tetaplah anak cucu Adam yang mungkin melakukan kesalahan, kekeliruan. Namun kesalahan dan kekeliruannya atau kezaliman dan kemaksiatan yang dia lakukan tidak akan membuat derajat takwa atau ketakwaan lepas dari dirinya selama mereka bersikap seperti yang ada di dalam ayat 135 ini. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Jadi orang yang bertakwa di samping berbuat ihsan adalah orang yang sensitif dengan mudah merasakan kalau dia terlanjur berbuat salah dan mudah untuk menyadari kesalahan itu. Walladzina, waw di sana waw ataf, berarti ini sambungan dari ayat sebelumnya, diatafkan. Jadi orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna, orang-orang yang berinfak bis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan lapang, senang hidup mereka maupun dalam keadaan susah, dan yang menahan amarah, yang memaafkan manusia lainnya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang berbuat ihsan, dan Allah menyenangi orang-orang yang berbuat ihsan. Dan orang yang bertakwa juga adalah orang yang apabila fa'alu, berbuat fahisyah, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka teringat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka ingat Allah, maka mereka langsung beristighfar atas dosa yang mereka lakukan.
Wa may yaghfir dzunuba illallah. Siapa lagi yang akan mengampuni dosa selain Allah? Wa lam yusirru, dan mereka yang bertakwa tadi tidaklah bersikukuh ala ma fa'alu, atas perbuatan keji dan zalim yang mereka lakukan itu, wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Jadi karakter lain dari orang yang bertakwa adalah mudah tersadar